Salam awas, selamat berjumpa kembali di dalam acara Bincang-Bincang Pemilu Panwaslu Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, kami akan berbincang dengan salah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Mantri Pamongpraja Kementerian Jetis, yaitu Ibu Rini. Mungkin untuk lebih baiknya, kita akan meminta supaya Ibu Rini sendiri yang memperkenalkan diri. Monggo Bu Rini. Terima kasih. Nama saya Rini Rahmawati, SIP MIP. Saya adalah Mantri Pamongpraja di Kementerian Jetis. Oke. Bu Rini, panggilannya saya panggil aja Bu Rini, Bu. Ya, Ibu Rini. Sudah pernah belum Bu Ibu terjun sebagai penyelenggara pemilu? Alhamdulillah sudah pernah. Kebetulan baik di PPS maupun PPK saya pernah mengalami pada waktu itu. Kalau di PPS itu sebenarnya saya tidak langsung menjadi PPS, namun saya adalah pada waktu itu adalah lurah yang selalu bekerja sama dengan PPS, sehingga saya sering keliling sampai malam hari ngecek di pos-pos PPS itu apakah sudah lengkap atau belum, kemudian kelengkapannya termasuk dengan linmas-linpasnya, kemudian juga semua sarprasnya lengkap atau belum, saya yakinkan bersama PPS sampai jam 1 malam pada waktu itu. Saya 2010 kalau tidak salah, di 2010 itu saya menjabat sebagai Lurah Prawiro Dirjan. Saya pada waktu itu sering keliling bersama PPS yang ada di Kelurahan Prawiro Dirjan. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2019 ini saya berkecimpung dalam PPK. Karena pada waktu itu saya menjabat sekretaris camat di Kota Gede 1,5 tahun, 2011 sampai 2012. Kemudian 2012 sampai 2019 saya sebagai sekretaris camat di Umbularjo. Oh, berarti pengalamannya sudah kenyang ya, Bu. Bagaimana, Bu, suka duka Ibu selama menjadi penyelenggara pemilu Ibu? Sukanya banyak. Ya. Jelas sukanya kami punya banyak teman, banyak kolega, baik dari PPS, Linmas, kemudian PPK, kemudian teman-teman yang mengurusi terkait dengan RT RW itu kan tentunya kan sudah bergabung bersama dengan PPK juga. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat ini kan banyak keterkaitan dengan pemilu-pemilunya. Kemudian juga tentunya pengalaman ini yang tidak akan terlupakan ya, karena pengalaman sebagai PPK ini luar biasa, banyak sekali. Kemudian kami juga tentunya dengan dinamika yang ada di wilayah lebih paham terkait dengan bagaimana supaya pemilu ini berjalan lancar dan lain sebagainya. Ini adalah sukanya. Kemudian dukanya tentunya saja karena berkaitan dengan pemilu ini kan data itu harus rigid, harus detail dan lain sebagainya. Ini terkadang juga dalam data supaya nanti akurat, ini tentunya tidak hanya bisa dalam waktu singkat, namun dari pagi sampai malam. Ini kan terkadang diulang-ulang, terkadang harus benar-benar teliti, harus sinergi dengan mana-mana. Ini kan harus bisa bersinergi dengan kependudukan, dengan yang realnya sebenarnya seperti apa. Bahkan pada waktu coklit ini kan tentu harus lebih ekstra hati-hati, karena banyak juga kendala-kendala yang kita hadapi. Ternyata penduduk yang sudah ada di situ ternyata sudah meninggal dan lain sebagainya. Ini kita juga tentunya ini adalah salah satu bagaimana supaya kita harus data tersebut benar-benar akurat, sehingga bisa bekerjanya bisa sampai malam hari, bahkan tidak tidur juga bisa mengulang dan mengulang. Kemudian pernah juga karena pada waktu itu sebagai sekretariat PPK, itu kan juga terkait dengan keuangan. Keuangan yang pernah kita rasakan adalah harus, kalau keuangannya harus benar-benar cepat, kalau sudah cair harus cepat bisa didistribusikan. Kemudian karena dituntut kecepatan, itu kan kita juga harus koordinasi dengan bank, dengan Linmas dan lain sebagainya. Karena di Umbularjo pada waktu itu saya sebagai sekretaris PPK pada waktu itu kan
7 kelurahan. Berarti Iya, PPS-nya kan banyak sekali. iya. Uangnya yang harus kita cairkan juga banyak sekali. Ini benar-benar duka yang tidak pernah kita lupakan nggih pada waktu Heeh. itu. Deg-degan sebenarnya, bukan duka tapi deg-degan nggih. Karena apa? Pada saat pencairan di bank itu sudah kesepakatan dengan banknya udah clear sama. Ternyata setelah sampai dibawa pada waktu pakai cek ya di Ah, Kecamatan Umbul iya. Harjo ada kekurangan dana. Kalau tidak salah 14 juta atau 27 juta saya tidak lupa. Nah, Ah, ini kan deg-degan. oh, Alhamdulillah kok kembali lagi ke bank, banknya ternyata memang ada yang ketinggal di sana sehingga rodok lego. Tapi iya. sempat berdebarnya kencang sekali, misal segera mau dicairkan tapi ternyata uangnya ada yang tertinggal karena memang membawanya banyak sekali. Ini benar-benar suatu hal yang benar-benar tidak kita lupakan. Kemudian yang selanjutnya dukanya itu ada komplain. Biasanya kan Komplain, ada oh pernah komplain. komplain ada rasa tidak puas dari salah satu partai pada waktu Hmm, hasil pemilunya hmm, sehingga mengundang emosi hmm, yang harus benar-benar kita jaga supaya nanti di situ tidak ada huru-hara sehingga kita hmm, juga minta keamanan baik polisi pada waktu itu hmm, kemudian juga linmas hmm. satpol pp dan lain sebagainya menjaga bareng-bareng jalannya Penghitungan suara. penghitungan suara ini benar-benar Hmm, pernah kita laksanakan sampai jam 1 malam itu hmm. dari polisi berbagai penjuru dikerahkan pada waktu itu di Umbul Harjo. Tapi tidak ada akhirnya hasilnya baik tuh, Bu. Alhamdulillah semuanya bisa Wow. berjalan dengan baik, bisa diselesaikan. Nah, Ya, ya walaupun sempat juga pada waktu itu harus karena ada yang pinjam nah, suatu ruangan, ini kan kita harus harus menjelaskan jelas-jelasnya bahwa di situ sebenarnya tidak boleh tidak untuk ada partai. tidak ada kesengajaan, namun Hmm. netralitas kecamatan pada waktu sebenarnya benar-benar tertantang, namun karena ruangannya memang adanya hanya di situ, Ya. terpaksa ini juga menjadi pengalaman juga bahwa hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilaksanakan kayak sidang Hmm. ini harus benar-benar kita siapkan pada waktu karena ruangan yang tidak Ah, ada. Nah, di situ pinjam salah satu ruangan yang dari aparat ini ternyata juga ah, ada masalah sehingga jadi saksi alhamdulillah semuanya bisa sudah teratasi dengan teratasi. baik. Oke. Baik, luar biasa pengalaman suka dukanya ya, Bu. Bu, belakangan hari ini kan banyak sekali undangan-undangan dari tokoh masyarakat kepada Ibu sebagai pemangku wilayah. Apa yang pesan Ibu sampaikan kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang mengundang kehadiran Ibu? Yang pertama ya tentunya tokoh masyarakat kami selalu Hmm, berpesan dengan para tokoh masyarakat supaya paham bahwa hmm, kita ASN itu memang harus netral iya, sehingga harapannya tokoh masyarakat tidak mengajak kita mendukung salah satu partai iya, atau kalau ada acara yang dihadiri salah satu partai tidak memaksa kita harus datang. Itu iya, harapannya warga masyarakat benar-benar paham bahwa kita iya. memang sebagai ASN yang netral. Heeh, Kemudian tentunya minta supaya masyarakat itu nantinya apabila ada suatu kegiatan yang kebetulan di sana juga mengundang uh, anggota dewan anggota atau caleg dewan mungkin. atau caleg dan sebagainya kita juga diberitahu, ada Iya, kejelasan, ada ada kejelasan. transparansi, jangan tahu-tahu kita datang ke sana, ternyata ada dari partai-partai tertentu yang apalagi kampanye dan lain Ya, sebagainya, seperti kita jadi terjebak. Ini ya, harapan kita tokoh-tokoh masyarakat juga paham bahwa transparan itu penting karena hmm, bagaimanapun juga kita harus menjaga netralitas kita. hmm, Alhamdulillah kalau di Kementerian Jetis ini. hmm, Kebetulan kami juga sudah sering berdialog dengan hmm, tokoh masyarakatnya. Saya sering juga menyampaikan hmm, bahwa kalau mereka melaksanakan atau mengundang partai-partai hmm, tertentu, apalagi bakal caleg, hmm, jangan undang kami. Nah, ya, seperti itu saya sudah dan paham juga, ya Bu, jawaban mereka terkadang, oke nanti kalau kami
mohon izin ya Bu, malah justru mereka mohon izin, Ya, Ibu, ya Bu, nanti kalau ada kami melibatkan salah satu partai, kami tidak ngapuri Ibu. Kita tahu sama tahu ini lebih enak daripada nanti tiba-tiba mereka nggak transparan, menyembunyikan, wah ini ada acara bagus, tapi ternyata di sana ada apa namanya kayak kampanye kan kita jadi seperti terjebak. Ini yang sering kita minta supaya masyarakat paham betul bahwa kita memang benar-benar suatu ASN yang tidak boleh memihak atau netral, harus netral dimanapun. Jadi saling menjaga gitu ya Bu ya. Saling menjaga. Baik, berikutnya Ibu, apakah Ibu sebagai Menteri Pamung Praja Kementerian Jetis sudah melakukan sinergisitas dengan lembaga penyelenggara pemilu, terutama misalnya dengan PPK, PPS, Panwaslu kelurahan maupun kecamatan, Bu? Selalu nih, Iya. ini tidak hanya sudah, tapi memang selalu kita lakukan. Bahkan tadi kita juga koordinasi untuk selalu mengingatkan. Jadi setiap ada koordinasi, ada pertemuan, selalu kita ingatkan supaya kita bisa bersinergi dengan para pengampu pengampu wilayah, kemudian para yang melaksanakan penyelenggara pemilu ini harus selalu bersinergi, sehingga apapun kegiatan biasanya kita selalu berkolaborasi, bersinergi. Mereka juga kita aturi, kita berikan informasi-informasi bila ada kegiatan apapun bentuknya, kita saling bisa memberikan keterbukaan. Bahkan mungkin selama ini yang sudah kita lakukan adalah selalu menginformasikan Panwas di mana ini ada kegiatan seperti ini, sehingga kita bisa menjadi mitra, benar-benar mitra. Dan kami pun juga memberikan karena teman-teman kami kan juga ada yang di Panwas, ada yang di PPK ini kita ajak bareng, yuk kita harus bersinergi bersama, saling terbuka, saling mengajak, saling memberi informasi, saling bersinergi, saling berkolaborasi, sehingga kegiatan apapun insya Allah melibatkan semuanya. Banyak kegiatan ya, termasuk dulu pada waktu kita juga melaksanakan sarasehan, Panwas pasti kita aturi, bahkan menjadi narasumber, PPK juga kita aturi, bahkan juga menjadi narasumber. Kemudian Forkompintren, tokoh-tokoh masyarakat, ini harapannya nanti ke depan sosialisasi terkait dengan kepemiluan ini warga masyarakat sudah terbiasa, dan juga sudah terbiasa yang namanya perbedaan ini jangan justru menjadi konflik. Namun harapan kita nanti, karena di Jetis itu termasuk sangat kompleks, ini permasalahan kompleks, ini bisa kita atasi bersama. Kalau kita saling bersinergi, kalau kita saling merangkul, kalau kita saling bahu-membahu, insya Allah semuanya bisa teratasi dengan baik. Beda kalau saling menyalahkan, ini kan paling bahaya. Namun kalau kita alhamdulillah mungkin dari Panwas sendiri sudah sering ya kita libatkan apapun, bahkan saya setiap ada permasalahan apapun saya selalu ini bagaimana ya dengan Panwas, kemudian saya juga dengan PPK, PPS, kelurahan juga kita minta, kita ingatkan, kita wanti-wanti supaya mereka jangan saling meninggalkan, namun mereka saling bersatu. Nah, apalagi kita juga di saat ini harus menjaga netralitas, Panwas selalu kita ajak di mana-mana, bahkan ada kegiatan apapun kita minta ngapuri Panwas, kemudian melibatkan PPK, PPS, supaya mereka itu paham betul besok itu ke depan itu seperti apa, atau pemilu yang akan dilaksanakan, supaya semuanya bisa tenang. Oke, luar biasa Bu. Kita juga mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa selama ini sudah terjadi sinergisitas yang luar biasa, baik dengan Forkompintren Kementerian Jetis, begitu juga dengan PPK, PPS, Panwaslu Kelurahan maupun Panwaslu Kementerian, maupun seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kementerian Jetis. Dan untuk itu kita perlu memberikan apresiasi yang besar kepada semua pihak yang sudah bergabung dengan kita dalam gerakan melaksanakan pemilu yang jujur dan damai.